Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kesuburan tanah, yaitu dengan saya sendiri yang bernama Muhammad Hamdani Abdillah, NPM 19025010166, di jurusan Agroteknologi kelas D, UPN Veteran Jawa Timur. Sifat tanah masam dan cara mengatasinya. Pengertian tanah masam atau definisi tanah masam adalah tanah yang memiliki pH rendah, yaitu pH kurang dari 6,5. Nilai pH menunjukkan jumlah konsentrasi ion hidrogen H+ di dalam tanah. Semakin tinggi kadar ion hidrogen di dalam tanah, maka semakin rendah nilai pH tanah tersebut dan tanah semakin masam. Di Indonesia umumnya tanah bereaksi masam dengan nilai pH rata-rata 4,0 hingga 5,5. Tanah yang bereaksi masam seringkali menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas berbagai jenis tanaman. Tanah masam tersebar luas di Indonesia, yaitu pada tanah gambut dan rawa-rawa yang terdapat di berbagai daerah seperti Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Papua, dan sebagian Pulau Jawa. Pada daerah-daerah tersebut, curah hujan sangat tinggi dan banyak terkandung bahan-bahan organik. Berikutnya yaitu karakteristik dan sifat tanah masam. Secara umum, karakteristik dan sifat-sifat tanah masam dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanah ber-pH kurang dari 6,5. Kapasitas penyangga basa sangat besar. Daya simpan air sangat tinggi. Daya isap air tinggi. Ada keracunan unsur Ai, Mn, dan Fe pada tanaman. Kandungan N, P, K, Ce, Mo, dan Mg sangat rendah. Pengikatan unsur N dan kegiatan mikroba menurun. Mg dan kapur dapat bertukar rendah. Dapat disertai kekurangan unsur Cu dan S. Penyebab tanah masam. Penyebab tanah ber-pH rendah dan bereaksi masam adalah kurang tersedianya unsur kalsium atau CaO dan unsur magnesium atau MgO. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Tanah gambut selalu ber-pH rendah dan bereaksi masam. Hal ini karena tanah gambut mengandung bahan organik sangat tinggi. Kelebihan unsur Ai, Fe, dan Cu, unsur aluminium atau Ai, besi atau Fe, dan tembaga atau Cu dalam jumlah yang berlebih dapat mengakibatkan tanah bereaksi masam. Di daerah-daerah yang banyak mengandung unsur-unsur tersebut selalu dijumpai tanah masam, seperti daerah pertambangan, nikel, besi, dan tembaga. Selanjutnya curah hujan yang tinggi. Pada daerah-daerah yang curah hujannya sangat tinggi, tanah selalu bereaksi masam. Tingginya curah hujan dapat mengakibatkan terjadinya pencucian unsur hara di dalam tanah, sehingga secara alami tanah akan menjadi masam. Drainase yang kurang baik. Air yang selalu mengenang karena sistem drainase yang kurang baik dapat mengakibatkan tanah menjadi masam pada tanah rawa. Dan yang terakhir, pupuk pembentuk asam. Penggunaan pupuk pembentuk asam secara berlebihan dan terus-menerus dapat menyebabkan pH tanah menurun dan bereaksi masam. Akibat tanah masam dan dampak dari pH tanah yang rendah antara lain sebagai berikut. Menyebabkan penurunan ketersediaan unsur hara bagi tanaman, meningkatkan dampak unsur beracun dalam tanah, penurunan produktivitas tanaman, mempengaruhi fungsi penting biota tanah yang bersimiosis dengan tanaman seperti fiksasi nitrogen oleh rhizobium. Selanjutnya, cara mengatasi dan menetralkan pH tanah masam. Pengapuran merupakan upaya pemberian bahan gapur ke dalam tanah masam dengan tujuan sebagai berikut. Menaikkan pH tanah. Nilai pH tanah dinaikkan sampai pada tingkat mana Ai tidak bersifat racun lagi bagi tanaman dan unsur hara tersedia dalam kondisi yang seimbang di dalam tanah. Meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation. KTK meningkat sebagai akibat peningkatan pH tanah
Namun peningkatan KTK ini juga bersifat tidak tetap karena sistem penyangga pH tanah tersebut di atas. Menetralkan NaI yang meracuni tanaman karena unsur Ca bersifat tidak mudah bergerak, maka kapur harus dibenamkan sampai mencapai kedalaman lapisan tanah yang mempunyai konsentrasi Ai tinggi. Penambahan unsur hara atau pemupukan supaya tujuan yang ingin dicapai melalui pemupukan dapat berhasil dengan baik, maka harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu waktu pemberian pupuk, penempatan pupuk, dan dosis pupuk. Selanjutnya penyemprotan herbisida, pemberian mikroorganisme pengurai, dan pemberian pupuk fosfat. Demikian presentasi tentang tanah masam yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.